dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin oleh kalian berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya kelas 10 satu pemasaran sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Anissa, Alvino, Amel, Anissa, Waldi, Wina, Bunda, Yesia. Oke, yang tidak hadir itu ini ya, sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita di minggu depan. Amin. Oke, supaya suasananya mencair, kita ice drinking dulu ya. Contoh. Kuning. Ajak semuanya bermain. Rekor muda dulu. Apa? Merah, kuning, hijau, biru. Nah, bisa udah explaining ya untuk supaya konsentrasinya mulai kumpul. Oke, kita mulai. Untuk materi sekarang adalah tentang from AI. Diseminasi konten digital berbasis aplikasi AI. Nah, ini ada perbandingan dua poster. Di yang kiri itu buatannya otomatis atau dari awal? Dari awal. Biasa menggunakan apa ini? Canva, PowerPoint, AI. Ini jurusan pemasaran ya. Sama posternya juga untuk mempromosikan jurusan pemasaran. Nah, jadi ini adalah buatan dari pada kita. Kalau membuat poster ini berarti dari nol. Itu bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan SolidWorks. Tapi kalau yang kanan itu ini buatan AI. Udah terbayang perbedaannya ya? Jadi di AI juga harus ada etikanya. Jangan sampai kita termakan perintah sales. Karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya demo. Jadi jangan terprovokasi, jangan sampai kita terjebak ke berita yang tidak benar. Kita harus bisa memilah dan memilih berita mana yang asli, mana yang tidak asli atau palsu. Oke. Apa yang kalian rasakan saat tahu gambar ini bukan buatan manusia? Terkesan. Kesannya gimana? Soalnya apa ya? Ada kecerdasan buatan yang bisa bikin sesuatu sesuai perintah kita. Oke. Terus ada lagi? Bapak, foto orangnya kayak sama. Kan biasanya ya itu orangnya sama ya mukanya. Jadi kelihatan banget. Tapi bisa membedakan kan mana AI, mana yang original. Bisa. Terus siapa lagi? Ada yang mau? AI mah kalau orangnya kayak lebih glossy gitu. Glossy. Dia kayak beda. Kayak glowing ya. Kayak kartun, Pak. Mana asli? Kan sekarang ada zaman digital itu kan, kalau di HP juga banyak ya, pakai apa coba? Bentar ya. Kita juga jangan sampai terjebak ke berita-berita yang mungkin foto-foto asli atau tidaknya. Jadi kelas 10.1 pemasaran untuk tadi yang ada dua poster perbandingan. Yang pertama ada buatan AI, yang kedua adalah buatan mungkin manusia dari nol ya.
ya, mendesainnya. Nah itu akan berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita saat ini. Bagaimana kita akan berimajinasi untuk membuat suatu poster yang tujuannya mungkin kita yang akan buat. Yang tadi jawaban daripada Bumi ya, bahwa ternyata sesuai instruksi kita poster itu akan jadi tidak dibikin dari nol. Nah sebelum saya mulai ke materi, kita print test dulu ya. Saya kirim ke KM, kita di-share ke grup kelas. Sudah beres? Sudah. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, peserta didik mampu menjelaskan peran aplikasi AI dalam tahapan pra-produksi ide dan produksi aset visual. Peserta didik mampu merumuskan prompt yang efektif pada aplikasi chatbot untuk menghasilkan ide dan pada AI image simulator untuk menghasilkan gambar. Peserta didik mampu bekerjasama memproduksi sebuah poster digital untuk promosi jurusan dan iklan produk, lalu mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini ada contoh prompt. Prompt itu apa? Perintah. Perintah atau instruksi. Contoh prompt buruk murid SMK. Contoh prompt baik adalah sebuah poster futuristik yang menampilkan sekelompok siswa SMA yang berada di sebuah bengkel modern sedang berkolaborasi dalam proyek robotika. Salah satu siswa sedang menyolir papan sirkuit, sementara yang lain sedang membuat kode di layar transparan. Gaya cerah, ramping, dan sedikit. Nah, perhatikan kelas 10.1. Instruksi di sini adalah semakin prompt itu sempurna atau detail, pasti hasilnya pun akan bagus. Kan kalau yang buruk mah murid SMK. Jadi kan prompt ini apa maksud dan tujuannya? Kan banyaknya daripada kata murid SMK itu mungkin si AI-nya juga berpikir ini mau dibuat apa tentang kata murid dan SMK. Kata kuncinya murid dan SMK. Jadi kuncinya adalah pembuatan prompt ini harus detail supaya hasilnya pun akan bagus. Saya akan praktekkan ya. Contoh daripada prompt ini. Ini contoh dari prompt yang baik. Semakin detail hasilnya pun akan bagus. Ya. Paham sampai sini? Paham. Ini prompt baik dan prompt yang kelas 10.1. Ini bisa digunakan, tetapi kalau bisa diedit kembali, karena kan kalau bisa ada referensinya, nggak langsung diplak, hasilnya langsung dikirim, ya. Jadi jangan disebut dengan plagiat. Kalau bisa ini diedit lagi di Canva. Kalau sudah di Canva nanti kata-katanya apa dan sebagainya. Paham ya? Paham. Kelompoknya udah aja lah, supaya cepat. Kelompoknya supaya cepat Pak ini satu jajar, satu kelompok, 2, 3, 4, dan 5. Apa saja yang akan kalian pakai HP? Kelas 1 kalau yang error di komputer itu bisa menggunakan HP. Coba kamu gunakan dua AI-nya. Yang pertama Gemini, yang kedua ChatGPT. Gemini itu kamu cari
Referensi ide. Itu buat apa? Menghubungkan kreativitas manusia dengan teknologi. Bagus lah hasilnya. Adalah presentasi kelompok. Siapa yang mau bersukarela kelompoknya untuk maju ke depan? Kelompok ini, kelompok Maju, satu. kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama isinya Bapak. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD yang kami isi tersebut. Dan di sini kita akan memperkenalkan diri dulu dengan saya Kanasya Rasti. Saya Nuraini. Saya Oktavika Nuraini. Saya Cynthia. Saya Nina. Saya Bella. Saya Putri. Kalian sadar gak sih kalau sekarang teknologi itu semakin maju dan sekarang itu kalau setiap mau nanya atau mau nyari referensi contoh itu bergantungnya kepada teknologi, yaitu termasuk kepada AI yang tadi Bapak jelaskan. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu yang tadi kami isi di LKPD yang akan dibacakan oleh Okta. Baik, di LKPD yang telah kami isi tadi, yang pertama yaitu membuat prompt untuk AI chatbot yaitu Google Gemini. Yang pertama saya menulis prompt yaitu buatkan prompt poster futuristik untuk ChatGPT tentang iklan pemasaran produk skincare. Nah, lalu hasilnya yang pertama yaitu AI prompt AI yang saya pilih yaitu buatkan prompt untuk poster iklan produk skincare futuristik. Poster tersebut menampilkan seorang model yang dengan kulit bersinar. Hasil dari jawaban AI dari Gemini-nya. Namun di sini saya edit lagi karena hasil yang pertama belum sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini salah satu dari hasil AI atau prompt yang
aplikasi atau platform AI yang bisa digunakan untuk membuat sebuah postingan? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Rido. Aplikasi AI yang dapat digunakan yaitu seperti tadi Gemini, terus ChatGPT, Foto AI, juga Canva gitu. Jadi kita lanjut aja ya. Izin menambahkan, Oh boleh. sekarang AI juga masih ada yang lain seperti Meta AI sama Cici. Oh iya betul. Iya. Boleh. Dibatas ya, dibatas aja. Oh nanti. Coba satu pertanyaan lagi. Nama saya Putri, saya ingin terjun Malaysia peserta komunikasi kreatif antara Malaysia dan Thailand dapat dilihatkan tulisnya sekarang. Oh jadi izin menjawab dari pertanyaan Fiona. Jadi AI dan manusia itu saling melengkapi ya. Jadi AI yang membantu merancang, manusia yang mengasih ide. Jadi saling melengkapi antara AI dan manusia. Bapak lain ada yang mau menambahkan? Saya izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Bumi Alfiansa. Saya izin bertanya kepada penasihat, apa dampak positif dan negatif dari penggunaan AI ini? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan Bumi. Dampak positif dari penggunaan AI yaitu kita bisa meminta bantuan kepada AI, juga kita bisa mempercepat apa yang kita butuhkan dan tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Terus dampak negatifnya untuk dari segi pendidikan, kita jadi ketergantungan terhadap AI, jadi malas untuk berpikir, juga jawaban kita kadang tidak terlalu tepat. Begitu. Baik, terima kasih. Presentasi dari kami sudah cukup. Maaf bila ada kesalahan. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa AI itu bisa membantu aktivitas atau yang kita butuhkan atau bisa membantu lebih cepat. Jadi kita harus mengambil dampak positif dan dampak negatifnya untuk kehidupan kita. Jadi sekian saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 kalian sudah berdiskusi, sudah mempraktekkan cara prompt di AI ya. Jadi kata kunci untuk membuat prompt supaya hasilnya bagus adalah apa? Harus kita penjelasannya, lalu menambahkan kata gaya visual seperti futuristik, anime, minimalis dan lain-lain. Semakin detail, semakin bagus. Nah, sekarang post-test, silakan buka HP-nya. Apa yang kita pelajari, mudah-mudahan sekarang bisa paham ya untuk mengisi post-test ini. Kelas 10.1 pemasaran. Kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah bahwa AI itu bukan pengganti ya, tetapi akselerator dan kreativitas. Jadi AI itu bukan pengganti. Terus yang kedua, saya ingatkan kepada 10.1 pemasaran untuk memverifikasi informasi di AI. Jangan sampai kamu terjebak ke berita
hoax atau palsu ya. Satu, AI bukan pengganti. Kedua, informasi harus selalu diverifikasi. Nah, refleksi, apa kekuatan terbesarmu saat menggunakan AI? Bisa imajinasi, membuat deduksi, memilih hasil terbaik. Ada yang mau merefleksi, apa kekuatan terbesarmu saat menggunakan AI? Yang tadinya nggak tahu idenya apa, mungkin dengan adanya AI bisa membantu ya, sedikitnya Terus yang kedua, membuat deskripsi, yang tadinya deskripsinya kayak apa gitu. Tapi dengan bantuannya AI, mungkin deskripsinya akan terbuat. Tapi ingat catatan bahwa AI itu tidak selamanya benar, ya. AI itu tidak selamanya benar. Jadi harus dikoreksi, dievaluasi atau diverifikasi. Ngerti ya, 1? Nah, saya mengapresiasi untuk kelas 1 yang sudah berperan aktif selama pembelajaran di lab komputer dengan materinya adalah Prof AI. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang literasi digital. Ini masih berhubungan dengan Prof AI. Karena kenapa belajar literasi digital? Supaya kita bisa memilah dan memberi informasi yang baik, yang buruk, informasi yang benar dan tidak benar. Ya. Minggu depan atau selanjutnya kita akan mempelajari tentang literasi digital. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita saat ini. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpin doa ya. Sebelum kembali ke kelas, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Sampai berjumpa di minggu